kaisar pun memiliki ide untuk membuat patung-patung terakota sebagai pasukannya di kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di video aku berikutnya. Oke, hari ini aku bakalan nemenin kalian yang lagi bosan di rumah aja nih. Gak keluar-keluar kan, cuma di rumah aja. Hari ini aku bakalan cerita mengenai penemuan terbesar di abad ke-20, yaitu penemuan patung-patung terakota di kota Xi'an, Cina. Sumpah ini menarik banget buat dipelajarin, buat kalian baca-baca juga ceritanya, buat kalian dengerin ceritanya. Ini bener-bener cerita yang menarik gitu lah ya. Awalnya, pada tanggal 29 Maret tahun 1974 di kota Xi'an, Cina, ada sepasang bersaudara bernama Yang Zifa dan Wang Fuzi yang berprofesi sebagai petani. Mereka tinggal bertetangga di distrik Lintong County, luar kota Xi'an, provinsi Shaanxi, Cina. Kebetulan mereka itu punya lahan pertanian di kota Anxi. Jadi dari kota Anxi sama rumah mereka itu adalah 1 jam perjalanan dengan bis. Saat itu mereka berniat untuk membuat sumur di ladang mereka untuk mengairi ladang. Namun saat Ziva sedang mencangkul, Ziva dikagetkan dengan sesuatu yang menghantam cangkulnya hingga tidak bisa digali lagi. Dia pikir maybe batu kali ya, batu gitu. Terus dia langsung mengabari si Fuzi yang lagi duduk ngadem gitu di bawah pohon. Terus langsung berteriak dong, "Weh Fuzi, ini aku nyangkul kok nggak bisa ya, bantu." Akhirnya Fuzi bantu dong. Setelah bantu, ternyata mereka nemuin patung. Nah, mereka pikir itu cuman ya mungkin patung Buddha gitu kali ya. Dan ternyata setelah penemuan mereka itu viral, langsung menyebar dengan cepat di seluruh penjuru negeri. Beberapa bulan kemudian, tim arkeolog langsung mendatangi ke lokasi ladang mereka, tempat mereka membuat sumur. Tim arkeolog pun langsung menggali di sana, dan setelah berhari-hari, berbulan-bulan mereka menggali di sana, mereka menemukan setidaknya ada 8.099 buah patung terakota yang terpendam di dalam ladang Ziva dan Fuzi di kota Xi'an, Cina. Saat penggalian berlangsung, ditemukan 3 lubang atau disebut pit. Ada 3 pit di sana yang menggambarkan posisi-posisi strategis dalam peperangan. Pengaturannya sangat rapih. Pit 1 atau lubang 1 berada di sayap kanan, pit 2 berada di sayap kiri, sedangkan pit 3 yang paling kecil berada pada bagian paling belakang dari prajurit-prajurit. Pit pertama atau pit 1 ukurannya sebesar tempat parkir pesawat dan berada di samping kanan dari barisan-barisan pit itu. Di dalamnya kita dapat melihat sekitar 2.000 prajurit, namun isinya diperkirakan bisa mencapai 6.000 prajurit di sana. Pit 1 ini diperkirakan sebagai ruang utama dalam penyerangan untuk berperang. Bagusnya, susunan pasukan di dalam ruangan-ruangan ditentukan oleh aturan ketat seni dalam berperang atau the art of war. Semuanya menghadap ke arah timur, di mana musuh lama Kekaisaran Qin berada di bagian timur dari daerah Qin, yang tidak bukan adalah di bagian pintu masuk. 2 atau lubang kedua berada di samping kiri dari pasukan yang ukurannya itu lebih kecil. Proses penggaliannya
Dimulai pada tahun 1976 di bagian pit 2. Jarak pit 2 adalah 20 meter dari pit 1 yang tentunya ada di sebelah kiri pit 1. Pit 2 memiliki 4 unit ruang yang membentang sekitar 94 meter dari timur ke barat, 84 meter dari selatan ke utara, dan kedalamannya adalah 5 meter dari atas permukaan tanah. Luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Unit pertama di pit 2 berisi deretan pasukan panah dalam formasi yang berdiri dan yang berlutut. Lalu di belakangnya diikuti dengan barisan kereta perang berkuda. Lalu di belakangnya lagi berisi pasukan infanteri, pasukan berkuda, dan pasukan perang yang berdiri membentuk susunan persegi panjang, dan unit keempat di belakangnya lagi berisi pasukan berkuda yang mengenakan aneka macam senjata. Dan semuanya itu membentuk sebuah barisan yang sangat ketat dan rapi yang sulit untuk diterobos oleh lawan. Pit ketiga atau lubang ketiga, ukurannya itu yang paling kecil sekitar 21 meter kali 17 meter. Posisinya ada di paling belakang dari pit 1 atau pit 2 karena pit 3 ini berfungsi sebagai pos penjagaan atau pos komando, dan di dalamnya juga hanya terdapat 68 patung yang mewakili sebuah pos lengkap dengan prajurit-prajurit yang lengkap dengan jabatan-jabatan tertentu yang pastinya jabatan-jabatan tinggi di peperangan. Kisah dari pembangunan pasukan terakota dilatar belakangi oleh seorang kaisar dari Tiongkok. Ia adalah bernama Yin Zheng. Dia seorang kaisar Tiongkok pertama dari dinasti Qin yang menjadi raja pada tahun 246 saat usianya masih 13 tahun. Selama ia berkuasa, ia menguasai banyak sekali negara di sekitar negara Qin. Akhirnya ia pun diberi nama oleh orang banyak sebagai Kaisar Qin, atau dengan nama panjangnya Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama. Ia menjadi kaisar pertama di Tiongkok karena ia berhasil menyatukan 7 kerajaan yang terpecah belah menjadi satu menjadi Tiongkok. Semasa ia memerintah juga ada banyak sekali kemajuan dari sistem-sistem pemerintahannya dan juga sistem perekonomiannya. Hingga ia pun juga dikenal sebagai orang yang memprakarsai dibangunnya tembok Cina. Kaisar Qin menjadi kaisar dari tahun 221 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Konstruksi pembangunan patung terakota ini dilakukan pada tahun 246 sebelum Masehi. Dari awal memang pasukan terakota direncanakan untuk menjaga makam dari Kaisar Qin Shi Huang di masa depan. Lalu pada tahun 210 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang pun wafat dan ditempatkan di tempat pemakaman yang telah ia siapkan dengan seperangkat pasukan-pasukannya. Tapi baru pada tahun 206 sebelum Masehi, pasukan terakota ini baru diselesaikan oleh lebih dari 700.000 pekerja yang memerlukan waktu 40 tahun penyelesaian pembangunan makam kaisar dan pasukan terakotanya. Menurut cerita di sejarahnya nih, Kaisar Qin itu adalah seorang yang sangat mempercayai oleh sebuah tahayul. Dia tuh takut banget sama kematian dan pengen banget hidup abadi. Jadi dia tuh menempuh segala macam cara biar dia bisa menjadi manusia yang abadi. Dia itu terkenal telah memperkerjakan banyak sekali tabib-tabib di kerajaannya untuk membuat sebuah ramuan yang dapat menjadikannya hidup kekal abadi. Sampai pernah juga dia nyuruh seorang tabibnya buat mencari salah satu legenda mengenai buah keabadian yang bisa membuatnya hidup kekal. Namun karena tabib itu tahu cerita itu hanyalah sebuah cerita fiksi belaka, legenda gitu, akhirnya tabib itu cuman ngeiyain gitu, disuruh sama kaisar, kamu cari buah itu. Terus si tabibnya bilang, baik kaisar gitu. Terus akhirnya tabibnya pergi. Lama-lama kaisar curiga, kok nggak balik-balik ya ini orang, kemana tabib, kurang ajar.
Ternyata tabibnya itu pergi. Soalnya dia tahu kalau itu hanya sebuah legenda belaka yang nggak mungkin adalah buah yang bisa membuat manusia itu kekal abadi. Akhirnya dengan segala pikiran-pikirannya itu, karena ia percaya tahayul bahwa bila kehidupan ini sudah selesai, dia akan melanjutkan di kehidupan selanjutnya, Kaisar pun memiliki ide untuk membuat patung-patung terakota sebagai pasukannya di kehidupan selanjutnya. Tujuannya sangat jelas sekali kalau dia ingin selalu menjadi kaisar yang berkuasa dari kehidupan satu ke kehidupan yang lainnya. Di tahun pertama kepemimpinannya, Kaisar Qin Shi Huang telah mempersiapkan makamnya saat ia meninggal nanti. Makam yang begitu megah dengan begitu banyak pasukan yang menemaninya untuk berjalan menuju alam akhirat. Kaisar Qin Shi Huang berpendapat kalau tentara-tentara yang ia buat untuk menemaninya di akhirat nanti akan menjadi pasukan bala tentaranya di kehidupan selanjutnya. Kalian tahu nggak sih harganya patung terakota ini? Aku sih nggak habis pikir ya, soalnya patung terakota ini sempat dicuri jempolnya doang nih, jempolnya doang gini. Satu jempolnya dicuri sama seorang laki-laki yang namanya Michael Rohana di Philadelphia, Amerika Serikat. Dan ternyata jempol patung terakota itu harganya sekitar 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahin tuh 61,5 miliar. Jempolnya aja loh itu. Gimana sebadan-badan? Nah itu ada ribuan. Betapa kayanya Kaisar Qin ini dulu ya. Luar biasa pokoknya. Gimana nih ceritanya? Gila, seru banget kan? Kalian kalau ada rezeki gitu ya, jalan-jalan lah sana, ngeliat patung terakota. Jangan jalan-jalan di sini-sini aja. Jalan-jalan kemana? Udah pusing ya. Yaudah, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Dan terima kasih kalian udah klik video ini. Klik channel aku lagi. Makasih banget. Ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Biar kalian pada tahu informasi-informasi menarik yang aku ceritain di channel ini. Terima kasih saudara-saudara.